Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pagi hari yang cerah ini. Setelah beberapa hari ini kita diguyur hujan ya. Tetap semangat, jangan lupa tetap kita berdoa, mohon sama Allah supaya kita diberikan kesehatan, bisa beraktivitas, bisa terus belajar. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita bisa bertatap muka dalam pembelajaran. Ya, kita menunggu informasi saja. Semoga kondisi bisa membaik. Ya. Baik, untuk hari ini kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa. Mulai. Selesai. Kita melanjutkan materi belajar kita, lanjutan dari yang kita pelajari kemarin. Kalau kemarin kita mempelajari tentang Internet Gateway dan konfigurasinya, hari ini kita melanjutkan dengan materi masih sama Internet Gateway. Kemudian kita akan membahas tentang permasalahan di Internet Gateway, permasalahan dan bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana melakukan konfigurasi Internet Gateway. Masih ingat tahapannya? Yang pertama, kita harus mempelajari dulu atau menganalisa dulu topologinya, ya. Terus kita harus mempelajari dulu bagaimana topologinya. Kita analisa, kemudian jangan lupa setelah kita analisa, seperti biasa kita harus melakukan konfigurasi IP address, karena tanpa IP address maka perangkat jaringan tidak bisa berfungsi. Setelah itu kita lakukan konfigurasi default route. Ya, default route ini yang akan mengarahkan paket data kita dari perangkat-perangkat jaringan yang ada di topologi tersebut supaya kita terhubung ke jaringan internet. Dia akan mengarahkan koneksi ke internet. Kemudian apa lagi? Konfigurasi DNS server. Ya. Ini penting karena tanpa DNS server nanti browsernya kalian tidak bisa mengakses ke domain. Ya, yang terakhir firewall. Nah. Baik, kita mulai saja. Kita tetap membahas Internet Gateway. Ya, kemudian kompetensi dasarnya adalah menganalisis permasalahan Internet Gateway, dan yang berikutnya adalah memperbaiki konfigurasi NAT atau firewall NAT. Ya. Nah, setelah pembelajaran hari ini, diharapkan kalian bisa melakukan analisa permasalahan Internet Gateway. Ya, jadi mungkin dalam konfigurasi kalian ada kesalahan, ya. Sudah dikonfigurasi kok tidak bisa connect, kenapa? Nah, kalian bisa menganalisa. Kemudian yang berikutnya kalian bisa menentukan letak permasalahan Internet Gateway. Di mana permasalahannya, di mana kesalahannya, kalian bisa menelusuri. Ya. Kemudian setelah ketemu permasalahan di mana, kalian bisa memperbaiki permasalahan Internet Gateway, dan yang terakhir kalian bisa menguji konfigurasi hasil perbaikannya. Ya, bisa connect enggak, atau diuji setelah diperbaiki, ya. Baik, selanjutnya, nah, permasalahan pada Internet Gateway ini ada dua. Yang pertama, permasalahan di fisik, ya. Nah, kalau di perangkat fisiknya sudah tidak permasalahan, maka kita menelusuri kembali atau mencari permasalahan pada pengaturan atau di konfigurasinya. Nah, kita pada pertemuan hari ini fokusnya kepada permasalahan non fisik, yaitu pada konfigurasi atau pengaturan. Menentukan letak permasalahan pada Internet Gateway. Ya.
Bagaimana kita mencari letak permasalahan pada Internet Gateway dalam hal ini adalah router. Ya, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Langkah yang pertama ini kebalikan dengan waktu kita konfigurasi. Ya, pada saat konfigurasi kita uji koneksinya terakhir, tapi pada saat kita mencari permasalahan maka kita harus melakukan uji koneksi dulu. Kalau gejalanya misalnya seperti ini, gejalanya kita di PC itu bisa melakukan ping ke DNS-nya Google 888. Tetapi ketika kita melakukan ping atau menguji koneksi ke google.com ternyata tidak bisa connect. Kira-kira permasalahannya di mana kalau seperti itu? Ping ke 888 bisa, tapi ketika kita ping ke google.com tidak bisa, kira-kira permasalahannya apa? Di firewall-nya Pak biasanya Pak. Di firewall-nya. Ada yang lain? Atau Di mana? salah Pak. Ada yang mana? Atau rootnya salah. Rootnya salah. Oke. Ada yang lain? Coba. DNS. Oke, di DNS-nya. Oh iya. Ya. Jadi permasalahannya di DNS-nya, ya, nggak apa-apa. Ya, bagus sudah mencoba untuk menjawab, udah bagus. Ya. Jadi kalau kasusnya seperti itu, berarti kita ngeceknya di konfigurasi DNS-nya. Ya. Nah, kalau misalnya sekarang gini, ketika kita melakukan uji koneksi, ternyata yang muncul adalah informasi no root to host, destination host unreachable, dan semacam itulah. Itu menandakan bahwa apa? Bahwa itu adalah kerusakannya permasalahannya di DNS. di rootnya. Nah, kalau DNS, ya DNS gejalanya seperti tadi. Gejalanya kalau DNS tidak bisa mengakses ke domain, ya bisa diingat ya. Ya, kalau dia bisa mengakses ke domain, itu permasalahan di DNS. Tapi kalau kita informasinya no root to host, timeout dan sebagainya, ya, destination host unreachable, destination network unreachable, itu ada permasalahannya di routingnya, di rootnya. Ya. Permasalahannya coba kita lihat. Topologinya seperti ini, ya. Ada ISP, kemudian satu router gateway, kemudian ada satu PC client, ya. Networknya bisa kita buatkan, alamatnya IP-nya, ya. Oke, sekarang pada topologi jaringan di atas, kasusnya adalah PC1 tidak bisa terhubung ke jaringan internet. Artinya dia tidak bisa ping, baik ping ke 888 ataupun ping ke Google, apalagi browsing. Ya, permasalahannya itu. Nah, kira-kira permasalahannya di mana? Nah, sekarang kita cek satu persatu. Ya, nanti kita tahu permasalahannya di mana setelah kita cek. Oke, setelah kita coba ping dari PC1, ya, coba kita ping ke PC1, ternyata hasilnya timeout atau tidak bisa connect ke ISP-nya, ya. Kemudian pada router ini ketika kita coba ping ke 888 ataupun ping ke Google, ternyata bisa connect. Ya. Kira-kira sekarang permasalahannya di mana? Apakah di PC-nya atau di routernya? Ya. Baik, sekarang kita cek. Setelah kita lihat di PC-nya, ternyata konfigurasi di PC tidak ada permasalahan. Kemudian, tapi tetap tidak bisa terkoneksi. Nah, sekarang kita lihat konfigurasi pada router, ya, pada routernya. Ya, jadi kita kembali ke topologinya sebentar. Ini ya. Jadi di sini tidak ada permasalahan konfigurasi, tetapi tetap tidak bisa connect. Berarti kemungkinan permasalahannya ada di sini, di routernya. Ya. Oke. Jadi intinya ketika kalian menguji adalah di masing-masing perangkat. Di perangkat paling akhir dulu. Urutannya seperti itu. Perangkat paling akhir berapa? Berarti apa? PC kan? Nah, kliennya tidak bisa connect. Berarti kita uji di sini. Ternyata nggak bisa. Kita cek konfigurasinya. IP address-nya sudah benar, DNS-nya sudah benar, firewall-nya, gateway-nya sudah benar. Berarti tidak ada permasalahan di sini. Tapi tetap tidak bisa connect. Nah, kita maju ke router. Ya. Kita cek di routernya.
kita ping di router ternyata bisa semua, baik ke 888, ke Google masih bisa, ya. Nah, sekarang kita lihat konfigurasinya. Nah, ini konfigurasinya. Kita cek IP address-nya dengan menggunakan perintah print, ya, IP address print. Hasilnya seperti ini. Ternyata IP address-nya tidak ada permasalahan. Kemudian kita lihat default root-nya. Ya, default root-nya kita lihat IP root print. Nah, kita lihat di sini destination address defaultnya 000/0 betul, kemudian gateway-nya betul, ya, karena ini mengarah kepada, ini alamatnya siapa ini? ISP. Alamatnya ISP, ya. Kemudian yang ADC ini adalah dinamis. Ini otomatis akan dibuatkan oleh Mikrotik, ya. Setiap kali kalian melakukan konfigurasi IP address, maka otomatis akan dibuatkan root seperti ini, ya. Oke, di rootnya tidak ada permasalahan. Nah, sekarang kita lihat IP firewall NAT print. Kita lihat chain-nya source-NAT, action-nya masquerade, out interface-nya ether 2, log no, log prefix sama dengan. Nah, kira-kira ada permasalahan nggak di sini? Ada Di mana? interface Oke. harusnya out interface-nya R1. Ketemu kan permasalahannya? Ya, coba sekarang kita. Nah, ini hasil pemeriksaan konfigurasi pada router internet gateway. Konfigurasi IP address tidak ada permasalahan. Ya, konfigurasi default root ini sudah benar. Nah, pada konfigurasi firewall NAT terjadi kesalahan. Yaitu apa? Yaitu dalam menentukan out interface. Yang seharusnya out interface-nya adalah ether 1, di mana ether 1 ini yang terhubung ke ISP. Out interface adalah interface yang terhubung ke ISP atau jaringan internet, ya. Nah, pada topologi yang tadi ether 1 adalah yang terhubung ke jaringan internet. Maka konfigurasinya yang benar adalah kita arahkan ke ether 2. Oke, sampai di sini bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan, silahkan, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Belum ada. Belum ada ya. Kalau ada yang mau tanya silahkan langsung saja. Ya, nggak usah nunggu Pak Tri ngasih kesempatan untuk bertanya. Kita lanjutkan sekarang. Nah, sekarang kita melakukan perbaikan. Setelah kita tahu permasalahannya di mana di konfigurasi NAT-nya, maka sekarang kita lakukan perbaikan. Karena kalian menggunakan CLI, ya, bukan menggunakan GUI, pakai Winbox, ya. Walaupun sebenarnya pakai Winbox bisa. Nah, untuk melakukan perbaikannya, melakukan edit dari konfigurasinya, kalian ketikkan dulu perintah IP firewall NAT print. Ya, setelah muncul seperti ini, kalian lihat dulu indeksnya, nomor indeksnya di sini adalah berapa? 0 kan? Nah, ini nomor indeks namanya, ya. Nah, yang kita edit sekarang adalah berdasarkan nomor indeks. Sekarang kita ketikkan IP firewall NAT edit 0. Kemudian nanti akan muncul value name. Yang mau kita edit yang mana? Yang mau kita edit adalah out interface. Maka kita ketikkan di sini out interface. Ya, kemudian kita tekan enter. Nanti akan muncul jendela terminal baru yang kosong, ya. Dan di sini ada tulisannya ether 2. Ya, karena tadinya kan ether 2. Nah, sekarang kita ganti menjadi ether 1. Ya. Kemudian kita keluar, kita save dulu dengan menggunakan Ctrl O. Ya, kita tekan Ctrl O, nanti akan masuk, ya, perubahan editing ini akan tersimpan. Ya, Ctrl O. Oke, setelah kita lakukan perbaikan, ya, maka kita uji kembali, ya, kita uji kembali pada PC 1. Ya, PC 1 kita ping. Nah, ini tadi berarti sudah nyoba, ternyata bisa connect. Ya. Oke, sampai di sini, kemudian di routernya tetap bisa connect. Ya, jadi permasalahannya PC-nya tidak bisa connect, tapi di router bisa connect. Belum tentu permasalahannya di PC.
ternyata permasalahannya ada di routernya. Maka, nah, itulah fungsinya mengapa kita harus melakukan uji koneksi. Ya. Pentingnya uji koneksi adalah supaya kita bisa melihat apakah konfigurasi kita sudah benar ataukah ada permasalahan. Kita melakukan analisa di situ. Oke, baik, sampai di sini mungkin agak singkat pertemuan hari ini karena kita membahas ini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Belum ada. Belum ada. Oke, sebentar ini sedikit lagi. Oh ya, absennya jangan lupa ya. Karena absen ini ikut menentukan kalian boleh ikut semesteran apa enggak ya. Absennya di mana, Pak? Di Absennya LMS di ada? LMS ya, seperti biasa nanti sesuai jadwal kalau absennya. Ya. Ya. Oke, jangan lupa absennya Kalau- di LMS. Misal telat-telat gitu gimana, Pak? Berarti kan ngasih rentang waktu ya? Apa sih? Iya. Selama rentang waktunya masih bisa terbuka absensinya masih bisa. Ya. Tugasnya nanti akan Pak Trisar di LMS sekolah. Ya, batas akhir pengumpulan tugasnya 31 Oktober. Nah, bentuk tugasnya seperti apa? Nanti Pak Tri akan ngasih ke kalian sebuah topologi jaringan. Ya, kemudian sudah ada file GNS3-nya ya. Kalian bisa cek di situ kira-kira permasalahannya di mana. Nanti kalian perbaiki sendiri ya. Kemudian semuanya harus bisa terhubung ke jaringan internet. Baik, kita refleksi sedikit hasil pertemuan kita hari ini ya. Iya, Pak. Kira-kira refleksi apa yang kalian bisa pelajari hari ini? Ya, kan saya yang ngedit NAT itu, Pak. Kalau biasanya saya kan hapus NAT-nya dulu, terus konfigurasi ulang. Oh gitu. Jadi tanpa ngedit ya. Berarti remove Iya, dulu, tanpa kemudian konfigurasi ulang ya. Iya. Ya. Jadi kalian bisa melakukan edit itu pada semua konfigurasi. Yang penting kalian harus menentukan dengan benar indeksnya. Ya, nomor indeksnya harus benar. Ya, makanya harus di print dulu. Ya. Kalau kalian nggak ngeprint nanti nggak tahu indeksnya. Kemudian value-nya atau isi yang mau diedit yang mana? Ya, bisa nanti IP address-nya atau path interface-nya, ya, action-nya, tergantung nanti editnya. Ya, disimpan menggunakan Ctrl Ctrl O. Oke. Ya, Ctrl O. Ctrl O itu save and quit. Ya. Kayak Linux, Pak, berarti, Pak. Ya, hampir mirip. Oh iya. Betul. Ctrl O. Nah, sekarang kita untuk materi pertemuan mendatang, kita akan bahas tentang firewall. Ya, mungkin di pertemuan yang lalu kan kita sudah membahas sedikit tentang firewall. Ya, walaupun tadi belum bisa menyampaikan secara langsung seperti ini, tapi kalian sudah membaca, mencari referensi sendiri tentang firewall. Nah, besok insya Allah kita akan membahas tentang firewall. Setelah kalian bisa terhubung ke jaringan internet, bagaimana kalian melakukan blokir, ya. Fitus mana yang nggak boleh diakses, atau klien mana yang nggak boleh mengakses, itu kita menggunakan firewall. Baik, sampai di sini udah nggak ada pertanyaan nih. Ya. Udah cukup ya. Baik, untuk menghari pertemuan hari ini silahkan Nadia menutup doa kembali. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih atas partisipasi kalian semua. Ya, tetap sehat, tetap jaga kesehatan. Ya, walaupun dalam kondisi seperti ini, kalian harus tetap semangat. Ya, kita nggak bisa ketemu langsung, tapi kita bisa pembelajaran seperti ini. Oke ya, kalian bisa live ya karena ini harus gantian dengan kelas TKJ 3 dan 4. Ya, Pak Tri nggak ngusir nih. Gantian, makanya kemarin kan terlalu banyak, terlalu ramai kan, maka dibagi dua. Oh iya. Ya. Nah, Oke ya. semua lah. Iya, Pak. Iya. Oke, ya, terima kasih ya.
Ya, sampai jumpa Ya, lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Teh. Waalaikumsalam.